Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saidu dari Institut Ilmu Al-Quran Bantul. Dari beberapa pertanyaan tadi dan juga penjelasan yang saya tangkap bahwa inti dari tasawuf itu adalah bertindak. Karena tadi banyak yang diajarkan terkait dengan akhlak atau ihsan tadi. Kalau saya tangkap itu kan bertindak, jadi tentang kita bagaimana berperilaku. Nah, kemudian yang saya tanyakan atau saya komentari, bagaimana saya dan juga mungkin kaum milenial ini dibentengi oleh tasawuf karena ada sebuah eh, ayat yang sebenarnya memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada yang buruk kan gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ternyata banyak juga yang mengalami atau mungkin banyak juga yang kita temui sebenarnya itu amar ma'ruf bukan nahi mungkar tapi nyambi mungkar. Nah, bagaimana tasawuf membentengi kita kaum milenial dan juga mayoritas. Mungkin itu saja, terima kasih. Kalau di dalam Al-Quran Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Kalau terjemahan lewat tasawuf itu berbelok dikit. Ya Allah, terjemahkan, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang sesat hingga mengerti artinya lurus. Karena itu ada sebuah kisah dalam buku Langit-Langit Desa ya, dari Ki Haji Muhammad Zuhri. Di sebuah pesantren yang kecil, di mana santrinya cuma berjumlah puluhan orang, ada seorang santri yang sangat bandel. Santri ini tidak mau diatur bahkan oleh kiainya sekalipun. Suatu saat, santri ini kemudian mencuri sepeda motor kiainya. Kabur entah kemana, tak tahu rimbanya. Si guru berada di antara mangkel dan kasih sayang. Mangkel karena mencuri sepeda motor, dan kasih sayang karena itu adalah santrinya. Bertahun-tahun si santri ini menghilang. Hingga pada akhirnya ketika sudah sampai 5 tahun, datang santri ini dengan badan yang penuh bekas-bekas luka. Jadi ada banyak goresan, ada banyak bekas-bekas sudutan rokok dan lain semacamnya. Guru ini, kiai ini semula mau memarahi, gak jadi. Kasih sayangnya lebih banter dibandingkan kemarahannya. Ketika sudah sampai, guru ini dengan bijak mengatakan, coba ceritakan pengalamanmu selama kabur dari pondok ini. Betul guru, betul. Betul gimana? Betul kalau Tuhan tidak bisa dilawan. Ternyata apa? Kabur itu berhadapan dengan berbagai macam penderitaan. Apa yang disangka oleh nafsunya bahwa dengan kabur itu dia bisa berbahagia, ternyata tidak. Berarti, kata sang guru itu, kau sudah mengalami keagungan Allah. Sejak sekarang, kau menjadi asistenku ngajar di pondok ini. Ngajar apa guru? Ngajar tentang Allah yang tidak bisa dilawan. Jadi, ini yang disebutkan dengan jalan gelap, yang kemudian mengantarkan orang kepada pencerahan. Nah, impresi, kesan lewat jalan gelap ini, itu bisa lebih terbetot di dalam hati. Walaupun ini jangan pernah disengaja untuk dilakukan. Jangan pernah disengaja untuk dilakukan. Tapi kalau memang dorongan nafsu yang kuat itu tak bisa dibendung oleh akal kalian, lakukan saja apa yang mau kalian lakukan. So pada akhirnya akan menyatakan Tuhan tak bisa dilawan. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini mengasyikkan. Dari sini kemudian muncul ungkapan oleh Ibnu Arabi bahwa sekarang guruku sudah bertambah lagi, yaitu iblis. Hanya orang istimewa bisa berguru kepada iblis ini. Orang-orang
yang kesalehannya didahului oleh ketolehan atau oleh kebengalan, oleh kebandelan, oleh pengingkaran. Bisa berguru. Kalau tidak, nggak bisa. Hanya orang-orang istimewa bisa berguru kepada iblis. Ya. Hanya orang-orang istimewa yang bisa merasakan bahwa pada satu sisi iblis itu sangat bermanfaat. Apa kata iblis? Camkan baik-baik ya. Jangan hanya catat aku sebagai si penjerumus, si penggoda, si penyesat. Di satu sisi, akulah yang sudah melatih kekuatan iman kalian. Betul? Betul. Tiap hari ku jurus engkau, sehingga kuda-kudamu makin kokoh, makin kuat. Dan kau menciptakan jurus-jurus tandingan yang bisa mengalahkan aku. Kenanglah aku baik-baik. Tapi kalau tidak punya bakat, jangan masuk-masuk di sana ya. Itu hanya orang-orang tertentu saya kira ya, orang tertentu. Jadi enggak usah ikut-ikutan orang-orang yang sudah dewasa. Guyonan aja ya. Oke. Perkara guru dan murid ya. Ini memang tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan. Dalam 200 tahun kau berjalan sendirian menuju Tuhan, belum tentu kau sampai. Tapi dengan seorang guru, seorang penunjuk jalan, mungkin kau hanya membutuhkan 2 hari untuk sampai di Tuhan. Jadi ya, guru itu sebuah kekuatan akseleratif untuk bisa menjadikan kita itu sampai di Tuhan. Karena itu patuhlah kepada Tuhan yang bertajalli di dalam gurumu itu. Karena itu ya, ada seorang sufi yang tingkat kedigdayaannya itu sudah bagus. Bilang kepada santrinya, aku akan mengalami sesuatu, akan melakukan sesuatu yang khariqul adah, yang adil kodrati. Ingat baik-baik ya, kau tidak boleh berada di sampingku, apalagi di depanku. Kau harus ada di belakangku, dan pandanglah aku dengan berzikir menyebut namaku. Ini kan yang gurunya ini Al-Hanafiyah. Nah, si guru ini bilang, kau sebut saja Al-Hanafiyah, Al-Hanafiyah, Al-Hanafiyah. Cukup begitu. Ketika guru ini kemudian terbang, santri ini membaca nama gurunya dan ikut terbang. Nah, ketika di tengah terbang itu terlintas pikiran, apa tidak sebaiknya saya berzikir ya Allah, ya Allah. Ini kan makhluk juga. Ketika berzikir ya Allah langsung jatuh buk. Anakku, kata si guru, belum makomnya engkau langsung berzikir ya Allah, kau wajib lewat aku. Jadi, nah di sini guru itu menjadi sangat efektif bagi kita untuk merasakan Allah, untuk sampai di Allah. Guru itu dikirim oleh Allah Ta'ala untuk membuka lebar-lebar mahabbah kita, cinta kita kepada hadiratnya. Dan karena itu kita wajib berterima kasih dengan cara patuh kepada sang guru itu. Bahkan ketika ada sejumlah perintah guru itu tak terpahami secara rasional. Tetap kepatuhan itu lebih penting ketika itu. Ternyata rasionalitas tadi menjadikan sang murid jatuh. Kepatuhan yang belum dipahami bisa juga menjadikan sang murid terbang. Dan itu Syekh Ahmad Al-Badawi itu ya, itu punya 2 santri. Santrinya juga dua-duanya bernama Ahmad juga. Bernama Ahmad juga. Ada Ahmad senior, ada Ahmad junior. Yang senior itu karena lebih lama mondok. Yang junior baru datang. Tapi Syekh Ahmad Al-Badawi ini lebih senang kepada Ahmad yang junior. Lebih sayang. Santri-santri beliau itu kemudian protes. Guru, apa sebabnya? Kok jenengan mengistimewakan Ahmad yang kecil itu? Bukankah Ahmad yang besar sudah puluhan tahun mengabdi di sini? Kata si guru itu, baik, saksikan, perhatikan baik-baik ya, agar engkau tidak salah dalam menilai aku lebih sayang kepada Ahmad junior. Dipanggil Ahmad senior. Ahmad senior, sini. Ya guru, saya minta tolong unta yang berada di depan rumah itu sampean gotong sampai di atas genteng. Kata si Ahmad Al-Badawi,
Ampun guru, bukan kuasaku itu, ampun. Sudah, setelah itu Ahmad yang junior. Kau Ahmad junior, tolong angkat unta itu ke atas genteng rumahku. Langsung pergi. Dan dipegang unta itu. Pada akhirnya tetap tidak kuat. Tapi kan beda toh. Yang pertama menolak karena tak masuk akal. Yang kedua walaupun tak masuk akal patuh. Perkara kuat dan tidak kuat perkara lain. Gitu? Jadi tidak salah kalau si guru ini lebih sayang kepada Ahmad junior. Sami'na wa ata'na itu berlaku kepada orang-orang suci, kepada orang-orang yang menjadi wakil Rasulullah dalam kehidupan ini, kita sami'na wa ata'na. Biarpun tidak bisa kita pahami perintah-perintahnya itu. Tapi kepada seorang dosen yang mengajari kita kritis, kita tidak boleh pakai sami'na wa ata'na, harus sami'na wa asaina. Kami mendengar dan karena kami kritis, kami sangkal. Ya, ini asik kalau gitu. Jadi beda dong. Kritis itu tempatnya di mana, sami'na wa ata'na di mana? Itu lain ceritanya. Dulu saya pernah punya seorang kawan. Seorang kawan yang umurnya puluhan tahun lebih tua ketimbang saya. Datang kepada Mbah Marzuki Giriloyo, Jogja, ya. Si teman itu waktu itu masih baru-barunya kritis-kritisnya sebagai mahasiswa. Tanya, Mbah, kalau saya datang ke salon dan saya potong rambut kepada perempuan di situ, boleh nggak? Mbah Marzuki nggak pakai jawaban. Nggak pakai jawaban. Matamu itu sudah penuh nafsu. Mbah Marzuki. Kemudian si tamu ini pegang kepalanya, masukkan ke bawah meja. Ayo, ayo. Diem si teman ini. Hilang kritisnya. Jadi datang itu hanya untuk membuktikan dirinya kritis. Karena itu menguji dengan pertanyaan. Mbah Marzuki yang bisa melihat haliah orang lain walaupun belum pernah ketemu, langsung ngambil tindakan. Ambil tindakan. Ini nggak masuk dalam kalkulasi sistem perkuliahan di kampus. Nggak masuk model begini. Tapi dalam perkara guru murid dalam dunia rohani, ini bisa sangat diafirmasi. Jadi karena itu, kita harus kritis. Di saat-saat di mana kritis itu sangat diperlukan. Wajib kritis itu. Jangan dibiarkan dosen itu nganggur tanpa mencari referensi. Jadi karena itu, saya ketika di Pasca itu senang sekali. Karena rata-rata dosen itu kewalahan. Banyak dosen-dosen yang bilang, loh, Bu, referensinya aku difotokopikan. Jadi kan lumayan mengalahkan dosen itu nggak berdosa. Nggak berdosa. Tapi jangan diterapkan kepada guru rohani yang sudah memberikan ketauladanan, kasih sayang, dan cahaya petunjuk kepada kita. Itu tidak benar. Jadi pada tempatnya, ada tempatnya masing-masing guru, murid. Nah kalau lewat online misalnya, bisakah itu dianggap sebagai murid? Bisa. Sangat bisa. Wong kepada Nabi saja kita jumpa kok. Kepada Nabi enggak jumpa. Tidak sezaman dengan Nabi. Tapi Nabi memberikan adanya janji yang lebih mengagumkan ketimbang orang-orang sezaman. Kalau Nabi kita menyebut beruntung satu kali untuk orang yang menyaksikan Nabi dan beriman, beliau menyatakan beruntung itu, tuba itu 3 kali untuk orang yang tak melihat tapi beriman kepada beliau. Jadi peluang kita masih luas sesungguhnya untuk berguru kepada Nabi. Tentu saja lewat perantara orang-orang yang sudah mewakili akhlaknya sang Nabi. Nah, akhlak itu yang banyak terkikis di zaman yang seperti ini. Karena itu kita harus hati-hati di dalam mengambil guru itu. Perhatikan, kata Ibn Arabi, dari siapa kau dapat ilmu agama? Perhatikan baik-baik. Walaupun yang diajarkan sama-sama basmalah, beda. Kalau diajarkan oleh Mbah Khalil Bangkalan, terus diajarkan oleh Ustadz. Nah, Ustadz milenial, kata gitu ya. Jadi saya tidak menyebut, pasti kalian sudah paham. Sebab saya tahu pikiran kalian. Jadi berguru basmalah.
Satunya dari orang yang murni waktunya untuk Allah. Satunya dari orang yang merasakan nikmat dengan adanya kemegahan duniawi. Beda. Sama-sama basmalah, beda. Contoh konkretnya begini, kalian yang anak-anak kos itu mau berangkat ke sini, mungkin dari mana-mana, dari Sumatera, Kalimantan, dari Madura, dari mana-mana. Ketika mau berangkat, ibu, kalian bilang, hati-hati ya nak, hati-hati ya. Itu meresap dalam batin kita sebagai sebuah doa dan bahkan jimat. Terus satu saat kalian main ke kosnya teman-teman. Teman kalian mau pulang, hati-hati ya, hambar itu. Ya toh, hambar. Beda dengan hati-hatinya yang muncul dari seorang ibu. Hati-hati nak, hati-hati. Itu nyeres. Setrum rohaninya luar biasa ya. Gravitasi rohani luar biasa. Tapi dari seorang teman yang celengan mengatakan, Titi DJ, hati-hati di jalan. Oh, pentung. Berbeda. Walaupun yang disampaikan sama. Jadi secara online, misalnya ngaji iya, ya Gus Ulil, secara online bisa juga mendapatkan keterhubungan rohani kalau dengan sepenuh hati, juga memahami sepenuh hati, berusaha untuk mengamalkan. Bisa saja lewat online. Nah, karena itu manfaatnya online, barokahnya online. Nah. Ya tentu saja tidak sama persis ya, tidak sama persis. Tapi bukan lantas tidak ada peluang. Tetap banyak peluang. Bisa. Allah Ta'ala jangankan lewat pengajian-pengajian online. Wong lewat kejahatan saja bisa diberikan petunjuk. Gitu. Kurang apa lagi? Gitu. Jadi karena itu di sini juga sama. Jangankan ya, di masjid-masjid kita merenung, tafakur, beribadah. Wong di warung kafe saja kita bisa mencapai kecerdasan rohani. Oke. Ya, kita aja saya kira. Moga-moga bisa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin.